Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat kita kembali dapat menuntut ilmu, dan dalam hal ini fokus kepada bidang ilmu usul fiqh, karena ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah pengantar ilmu usul fiqh. Dan pada kali ini kita akan mempresentasikan satu tema, yaitu terkait metode istinbat hukum ma'nawiyah. Dan hukum ma'nawiyah ini dapat dikatakan berkaitan dengan maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariah. Dan lebih fokus lagi kita akan membahas tentang langkah-langkah para ahli fikih dalam menentukan maqasidus syariah. Baik, pada pendahuluan kali ini kita akan memaparkan isi atau pembahasan apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa syariat Islam itu memiliki banyak tujuan-tujuan. Dan kemudian Allah juga tidak menurunkan satu hukum atau satu syariat secara sia-sia. Dan Allah itu tidak menciptakan sesuatu, baik apa yang ada di bumi maupun yang di langit atau di antara keduanya, untuk bermain-main atau dalam hal sia-sia. Kemudian pada presentasi kali ini juga akan dijelaskan bahwa seorang faqih atau ahli fikih wajib memahami maqasid atau tujuan-tujuan untuk menetapkan hukum yang bijak yang dapat diterima oleh masyarakat atau umat Islam secara menyeluruh. Pada slide sebelumnya kami paparkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu tidak dengan sia-sia. Syariat yang Allah turunkan kepada kita tidak dengan sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 38 yang berbunyi, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami menciptakan langit maupun bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan cara bermain-main. Kemudian ditegaskan pula dalam ayat lainnya, yaitu dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah menegaskan dengan ayat yang berbunyi, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha." Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara sia-sia? Jadi Allah tegaskan bahwa kita semua makhluk yang Allah diciptakan dengan tujuan, bukan sia-sia, bukan main-main. Untuk itu syariat Islam harus dijalankan dengan sebenar-benarnya. Dan adapun syariat Islam pun memiliki tujuan-tujuan, dan tujuan-tujuan tersebut dinamakan dengan maqasidus syariah. Kemudian sebelum kita beranjak kepada slide selanjutnya, yaitu pembahasan inti kita mengenai langkah-langkah para mujtahid atau para ahli fikih dalam menentukan maqasidus syariah, kita perlu ketahui bahwa apa itu maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan syariat, yaitu berupa 5 pokok tujuan atau al-kulliyatul khams. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzul aql, menjaga akal. Yang keempat, hifzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Sehingga hukum apapun, syariat apapun itu bertujuan untuk menjaga 5 hal tersebut yang telah kami sampaikan. Masuk kita ke pembahasan inti kita pada presentasi kali ini,
yaitu mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil para ahli fikih untuk menentukan maqasidus syariah. Adapun aktivitas ijtihad para mujtahid ya dalam menentukan maqasidus syariah terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, memahami lafaz syar'i. Yang kedua, meneliti dalil yang memiliki kontradiksi. Kemudian yang ketiga, mengkiaskan hukum dengan ilat yang sama. Kemudian yang keempat, hukum baru dengan tujuan maslahah bagi umat. Dan yang kelima atau yang terakhir, menerima hukum yang bersifat ta'abbudi. Baik, setelah kita menyebutkan kelima langkah yang harus diambil oleh para ahli fikih dalam menentukan maqasidus syariah, kita akan paparkan langkah demi langkah melalui penjelasan singkat. Adapun langkah yang pertama yaitu memahami lafaz syariat, baik itu berupa nas dari ayat dalam Al-Quran maupun hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sumber-sumber lainnya. Jadi para ahli fikih ini harus menguasai metode-metode kebahasaan atau kaidah-kaidah lafzi yang memang merupakan metode utama dalam istidlal fikih atau mencari hukum fikih. Dan kesemua metode itu telah tercakup atau diajarkan dalam ilmu usul fikih. Sehingga para ahli fikih dapat memahami lafaz tersebut secara benar, baik itu dari segi bahasa atau secara syar'i dan lain sebagainya. Seperti contohnya ada kaidah am dan khas, kemudian mutlak muqayyad, dan mafhum mantuk, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun contoh pada langkah yang pertama ini yaitu adalah kata solat yang memiliki arti dalam bahasa, yang memiliki arti doa dalam bahasa. Kemudian dalam syar'i, secara syar'i atau secara istilah, solat itu merupakan ibadah khusus, ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kita beranjak kepada langkah yang kedua yang wajib diambil para ahli fikih dalam menentukan maqasidus syariah, yaitu meneliti atau memastikan bahwa dalil yang ia peroleh tidak memiliki kontradiksi dengan dalil yang lain atau bebas dari nasakh atau penghapusan, taksis atau pengkhususan, maupun takyid atau pembatasan. Kemudian bila dalil itu bersih dari pertentangan, maka boleh diamalkan. Namun jika ditemukan dalil yang bertentangan, maka harus dilakukan tarjih terlebih dahulu, yaitu melihat kepada maqasidus syariah. Contohnya yaitu larangan memakan bangkai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang memiliki arti bahwa kita diharamkan untuk memakan bangkai, darah maupun daging babi. Kemudian ketika ketika dalam keadaan darurat, kita diharuskan untuk memakan hal-hal yang diharamkan tersebut karena melihat maqasidus syariah yang menjaga jiwa atau hifzun nafs. Dalam rangka menjaga jiwa atau hifzun nafs ini, maka kita dibolehkan untuk memakan makanan yang awalnya haram menjadi halal. Namun dengan kata kunci yaitu dalam keadaan darurat. Kita beranjak kepada langkah yang ketiga yang wajib diambil para ahli fikih dalam menentukan maqasidus syariah, yaitu kias atau mengkiaskan hukum baru berdasarkan ilatnya. Para ahli fikih harus melakukan kias, yaitu mengaitkan perkara baru yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas, baik itu dalam Al-Quran maupun sunnah, dengan perkara lain yang disebutkan hukumnya setelah mengetahui
hal ini dilakukan setelah mengetahui ilat dari hukum tersebut. Ilat ini diketahui melalui metode yang telah dijelaskan dalam kaidah usul fikih. Contohnya, kita ambil contoh seperti narkoba atau narkotika, sabu, ekstasi, dan lain sebagainya. Tentu hal-hal ini tidak pernah kita temukan kalimat tersebut terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, ketika kita mengetahui hukum sebelumnya yang termaktub dalam Al-Quran, yaitu keharaman akan meminum khamar, dan kita mengetahui ilatnya, yaitu memabukkan dan merusak akal, maka ketika narkoba maupun narkotika itu memiliki ilat yang sama dengan khamr, maka bisa dikatakan bahwa narkoba memiliki hukum yang sama dengan mengkonsumsi khamr, yaitu haram. Hal ini dilakukan atau bertujuan untuk menjaga salah satu maqasid syariah, yaitu hifzul akal, atau menjaga akal dari kerusakan yang ditimbulkan khamr maupun narkoba tersebut. Kita beranjak kepada langkah yang keempat yang wajib diambil para ahli fikih dalam menentukan maqasid syariah, yaitu menetapkan hukum baru dengan melihat maslahah mursalah. Mengambil hukum dari maslahat jika tidak ditemukan nas ataupun qiyas. Jadi para ahli fikih ini dianjurkan untuk menetapkan hukum atas perbuatan atau peristiwa baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, namun tidak dapat ditemukan hukumnya dalam nas syariat, baik Al-Quran maupun hadis, dan tidak pula ada padanannya yang bisa untuk dikiaskan. Hal ini contohnya seperti pada masa pengumpulan mushaf di masa Sayyidina Abu Bakar atas usul dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa dilakukan hal tersebut? Karena ketika umat muslim perang, banyak mengorbankan para hufaz, para hafiz Al-Quran, para penghafal Al-Quran, sehingga dikhawatirkan Al-Quran ini tidak terlindungi keontentikannya. Maka pada masa tersebut diinisiasilah untuk mengumpulkan mushaf, menuliskan secara beruntun hingga seperti apa yang kita baca sampai saat ini. Hal ini tidak pernah diperintahkan dalam Al-Quran dan tidak pula diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengumpulkan mushaf. Namun dalam rangka hifzuddin atau menjaga agama, maka pengumpulan mushaf ini dilakukan agar Al-Quran ini bisa terus otentik, asli, dan bisa terjamin kebenarannya. Adapun contoh lainnya seperti memakai helm ketika berkendaraan atau memakai sabuk pengaman ketika mengendarai sebuah kendaraan roda 4. Tentu tidak bisa kita temukan dalam hadis maupun Al-Quran mengenai hal ini. Namun ketika melihat maslahah bagi umat, yaitu keamanan bagi masyarakat dalam berkendara, maka hal ini dibolehkan dalam rangka menjaga hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Adapun langkah yang kelima yang wajib diambil para ahli fikih dalam menentukan maqasid syariah, atau langkah yang terakhir, yaitu menerima hukum ta'abbudi. Jadi para ahli fikih dianjurkan untuk menerima sebagian hukum syariat yang tidak diketahui ilat dan hikmahnya. Dalam hal ini faqih atau ahli fikih beranggapan bahwa dirinya memiliki kelemahan dalam memahami hikmah Allah Subhanahu wa taala, atau menganggap ilmunya terbatas, sehingga hukum tersebut boleh diterima sebagai hukum ta'abbudi atau ibadah murni tanpa diketahui alasan rasionalnya. Contohnya
Dalam hadis disebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi nas ini merupakan menentukan hukum ta'abbudi yang boleh dikerjakan dan harus tunduk pada hukum tersebut karena tidak dijelaskan ilatnya. Seperti contohnya jumlah rakaat sholat. Kita tidak boleh menentang, kita tidak boleh protes. Kenapa zuhur itu rakaatnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat dan seterusnya, isya 4 rakaat. Begitupun dalam hal tawaf. Kenapa tawaf itu dilakukan sebanyak 7 kali? Kenapa tidak 3 kali saja atau 5 kali saja? Tentu ini harus kita tunduk pada hukum ta'abbudi ini dan harus menerimanya. Baik, sampai kita kepada penghujung ya presentasi ini, akan kami simpulkan mengenai apa yang telah kami paparkan. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi maupun di langit itu tidak dengan sia-sia. Semuanya memiliki tujuan, semuanya memiliki tujuan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia yang melaksanakan syariat Islam, yang menjalankan syariat Allah dan menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, para ahli fikih dalam menentukan maqasid syariah atau menentukan hukum harus melihat kepada maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat. Dan langkah-langkahnya telah kami paparkan. Yang pertama yaitu memahami lafaz syar'i dengan benar sehingga tidak ada kekeliruan dalam menentukan hukum. Yang kedua, meneliti kontradiksi dalil. Apabila ada dalil yang kontradiksi, maka harus ditarjih dengan melihat maqasid syariah. Adapun yang ketiga yaitu mengkiaskan hukum baru dengan melihat ilat daripada hukum yang ada pada nas, baik itu Al-Quran maupun Sunnah. Yang keempat yaitu menentukan hukum baru atau melihat hukum baru dengan melihat kemaslahatan umat dalam rangka menjaga dirinya, menjaga umat dari kelima maqasid syariah ini. Yang kelima yaitu menerima dan tunduk. Para ahli fikih harus tunduk kepada hukum yang sifatnya ta'abbudi. Kemudian yang ketiga, bahwa kita ya sebagai umat Islam pun harus memahami pentingnya memahami maqasid syariah yang 5 tadi, yaitu hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzul aql, menjaga akal. Yang ketiga, hifzun nafs, menjaga jiwa. Keempat, hifzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang terakhir yaitu hifzul mal, atau menjaga harta. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan atau pemaparan daripada metode istinbat hukum ma'nawiyah atau maqasid syariah yang berfokus pada langkah-langkah para ahli fikih dalam menentukan maqasid syariah. Kami ucapkan syukran jazilan atas perhatiannya dan mohon koreksi bila terdapat kesalahan dalam kata-kata yang telah kami paparkan. Akhirnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.